Tim gue ngomong tentang strategis bisnis melulu. Dia suruh gue belajar tentang manajemen strategis. Gue udah baca bukunya, browsing, dan tanya-tanya AI. Sudah banyak yang gue baca, tapi gue makin bingung. Sebetulnya manajemen strategis itu apa sih? Ini satu pertanyaan pendek, tapi jawabannya panjang banget. Definisi manajemen strategis itu nggak penting-penting amat. Yang penting itu lo tahu esensinya. Lo nggak perlu hafal semua definisi pakar, tapi lo harus bisa ngerasain. Oh, ini toh yang namanya manajemen strategis. Pandanglah manajemen strategis sebagai mindset. Ini adalah kacamata yang lo pakai buat ngelihat bisnis lo dari ketinggian 30.000 kaki. Ini soal gimana kita bikin perusahaan nggak cuma sekedar hidup, tapi juga hidup makmur dan panjang umur. Hey, manajemen strategis itu sebenarnya gampang banget loh. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Manajemen strategis. Ada dua kata sakti di situ. Manajemen. Menurut Ibu Mary Parker Foley, intinya simple. Getting things done through other people. Alias, gimana caranya kita nyelesain kerjaan lewat orang lain, tapi dengan cara yang terstruktur, sistematis, dan terukur. Tanpa manajemen, perusahaan lu tuh kayak tim sepak bola yang isinya 11 striker semua, nggak ada kiper, nggak ada back. Semua mau ngegolin, tapi nggak ada yang jaga gawang. Sumber daya, karyawan, duit, semuanya nggak ada yang ngatur. Kacau kan? Nah, yang seru itu kata strategis. Asalnya dari bahasa Yunani kuno, strategos. Artinya pemimpin militer atau jenderal. Gabungan kata stratos atau tentara dan agos pemimpin. Dari dulu orang-orang udah mikirin gimana caranya memimpin pasukan mereka menuju kemenangan, bahkan sebelum peperangan dimulai. Jadi udah dari sananya, DNA strategi itu soal perang. Gimana cara menang, gimana cara ngalahin musuh, gimana cara ngerebut wilayah. Bedanya di bisnis, perangnya lebih elegan. Musuhnya adalah kompetitor, wilayahnya adalah market share. Di dunia bisnis pula, para pakar mulai bikin definisi macem-macem, dan disinilah kekacauan dimulai. Ada Sun Tzu, sang jenderal legendaris dari Tiongkok, yang bilang strategi itu seni perang yang utamain kemenangan tanpa pertempuran fisik. Pinter-pinter dah cari celah, tahu-tahu udah menang aja. Ada Karl von Clausewitz, ahli strategi militer asal Prusia, beda lagi. Dia bilang strategi itu penggunaan pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Nah, ada Michael Edward Porter. Strategi ini pendekatan posisi unik dan berharga yang lo dapetin dengan ngelakuin kegiatan yang beda dari pesaing, atau ngelakuin kegiatan yang sama tapi dengan cara yang beda. Intinya jangan sama kayak tetangga sebelah. Kalau mereka jual bakso pakai kuah, ya lo jual bakso bakar. Cari posisi unik lo. Terus ada lagi nih, si Henry Mintzberg dengan 5P of strateginya. Ini nih yang sering bikin pusing. Tapi sebenarnya gampang kalau kita tahu analoginya. Oke, gua bawa lu liburan dari Jakarta ke Bali naik mobil, tapi sambil ngasih contoh bisnisnya ya. 1. Strategi as a plan. Lu buka Google Map ya, nentuin rutenya, estimasi bensinnya, tempat istirahatnya. Ini namanya intended strategy. Kalau di perusahaan biasanya ada rencana strategis atau renstra. 2. Strategy as a ploy. Di tengah jalan lu lihat rombongan mobil lain mau nyalip, lu sengaja pelan-pelan di tikungan biar mereka kejebak di belakang truk. Nah, itu ploy, manuver licik jangka pendek. Kalau di dunia bisnis, minimarket lokal kasih diskon harga ke produk-produk utama pada saat ada warung tradisional buka di dekatnya. Setelah konsumen tahu kalau harga di minimarket lebih murah daripada harga di warung tradisional itu, barulah minimarket akan kembali naikin harga. 3. Strategy as a pattern. Ternyata tanpa sadar setiap 2 jam sekali lu selalu berhenti di Indomaret buat beli kopi. Itu nggak ada di rencana, tapi jadi pola. Itulah realize strategy. Di dunia bisnis, karyawan, tim, atau pelanggan lo berinteraksi sama pasar setiap hari. Itu membentuk pola strategi. But strategy as a position. Lu milih lewat jalur selatan Jawa yang pemandangannya bagus tapi jalannya lebih lama. Bukan lewat
tol yang cepet tapi ngebosenin. Lo memposisikan liburan lo sebagai petualangan, bukan pindah tempat tidur. Di dunia bisnis, cari niche yang unik dan berharga. 5. Strategy as a perspective. Di dalam mobil semua orang setuju bahwa nyasar itu bagian dari petualangan. Ini soal cara pandang atau budaya internal perusahaan. Ini DNA organisasi lo. Terus ada lagi nih dari Peter Ferdinand Drucker. Dia bilang strategi itu alat buat kita paham apa bisnis kita, apa yang seharusnya bisnis kita, apa yang seharusnya bukan bisnis kita. Fokusnya ke efektivitas, bukan cuma efisiensi. Lo harus ngelakuin hal yang benar, bukan cuma ngelakuin hal dengan benar. Ngopi dulu. Jadi kalau digabung, manajemen strategis itu apa? Alfred Dupont Chandler Jr. bilang bahwa manajemen strategis itu menetapkan tujuan jangka panjang, lalu mengatur semua sumber daya dan struktur organisasi agar selaras dengan tujuan itu. Intinya, struktur mengikuti strategi. Menurut Fred Richard David, manajemen strategis adalah seni dan ilmu untuk membuat, menjalankan, menilai keputusan-keputusan besar yang melibatkan semua departemen, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain demi mencapai tujuan perusahaan. Intinya adalah lintas fungsi. Thomas Lucier Whelan dan John David Hunger. Beda lagi. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan penting yang menentukan kinerja dan nasib perusahaan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pusing? Bagus. Karena intinya memang bukan di situ. Lu tanya 10 pakar, lu dapat 10 definisi. Itu kayak lu tersesat di hutan terus lu nanya arah ke 10 monyet yang berbeda. Makin bingung kan? Gimana sih caranya kita mau ngejelasin DNA hutan kalau kita sendiri masih kesasar di hutan itu? Sama kayak manajemen strategis. Makin banyak baca definisinya, makin pusing. Tapi kalau lo kenal ciri-cirinya, gampang kok. Jadi lupakan definisinya. Yang perlu lo kenali adalah tujuan akhirnya. Ada 4 tujuan utama manajemen strategis. Kalau aktivitas di perusahaan lo mengarah ke salah satu dari 4 ini, selamat. Lo lagi ngejalanin manajemen strategis. 1. Excellent performance atau kinerja unggul. Ini bukan cuma soal profit kuartal ini soal gimana jadi legenda. Kinerja yang bukan cuma bagus tapi gila-gilaan di atas rata-rata industri. Karena di pasar yang brutal, jadi rata-rata tuh artinya lo siap mati pelan-pelan. Lo harus jadi yang dikejar, bukan yang mengejar. Contoh, Apple. Mereka nggak cuma jual HP lo, mereka jual ekosistem, gengsi dan pengalaman yang bikin orang rela antri berhari-hari dan bayar mahal. Profit margin mereka jauh di atas rata-rata industri. Itu excellent performance. Jadi apapun yang lu pikirin, rencanain, omongin, atau lu lakuin, selama tujuannya buat dapetin kinerja unggul, itu manajemen strategis. 2. Corporate longevity atau usia korporasi yang panjang. Gimana caranya perusahaan lu nggak cuma hidup buat bayar gaji bulan depan, tapi bisa bertahan 100 tahun lagi. Bahkan setelah lo pensiun dan cucu lo yang nerusin. Dunia berubah cepet banget. Yang relevan hari ini bisa jadi sampah besok. Kemampuan adaptasi adalah kunci keabadian. Lo tahu kan perusahaan tertua di dunia? Kongogumi. Perusahaan konstruksi dari Jepang didirikan tahun 578 Masehi. Nah, lo bayangin tuh. Udah 1400 tahun. Walaupun akhirnya diakuisisi oleh Takamatsu Construction Group, tapi mereka bisa bertahan selama 14 abad. Jadi kalau lu mikirin gimana caranya perusahaan lu bertahan melampaui usia lu sendiri, itu manajemen strategis. 3. Sustainable Competitive Advantage atau keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Nah, ini adalah jurus rahasia perusahaan lo. Sesuatu yang bikin pelanggan milih lu terus-terusan dan bikin kompetitor garuk-garuk kepala karena susah banget mau nirunya. Tanpa keunggulan bersaing berkelanjutan, perang lu itu cuma soal banting-bantingan harga, capek, berdarah-darah, dan gak ada yang benar-benar menang. Nah, ada 2 sudut pandang untuk memperoleh keunggulan bersaing berkelanjutan. Yang pertama, outside-in perspective atau disebut market-based view. Perusahaan itu bagus karena kondisi eksternal atau struktur industrinya mendukung.
Lu pinter manfaatin peluang dan ngadepin ancaman pasar. Istilahnya, pada saat lu mancing, lu cek dulu ombaknya lagi pada gede apa kecil, ikannya lagi ada di mana, baru disesuaiin perahunya kita. Kalau mau tahu lebih banyak tentang market based view, lu ketik aja deh di Google nama-nama pemikirnya. Ada Michael Edward Porter, Joseph Siegfried Bain, Richard Orcaves. 2. Inside out perspective atau disebut resources based view. Keunggulan lu tuh dari sumber daya dan kapabilitas internal yang unik, berharga, dan susah ditiru oleh pesaing. Pakai contoh pemancing yang tadi. Mereka bilang, persetan sama ombak. Yang penting perahu kita ini kapal induk super canggih. Mau ada badai, ada tsunami, kita tetap jalan. Contoh para pemikirnya adalah ada J. Barry Barney, Edith Penrose, Bruce Wernefeld, David Jontis, Gary Pisano, Amy Swan, Coimbatore Krishnarao Prahalat, dan Gary Hamel. Intinya, kalau lu fokus gimana caranya perusahaan lu bisa konsisten ngalahin pesaing dalam jangka panjang, itu manajemen strategis. 4. Synergy and governance atau sinergitas dan pengelolaan. Dua kata yang bikin ngantuk di ruang meeting, tapi penting banget. 1. Sinergi. Ini kayak 1 tambah 1 sama dengan 3. Kolaborasi biar hasil lebih gede dari gabungan bagian-bagiannya. Sering dicari pas merger, akuisisi, atau bikin aliansi. Misalnya, Disney beli Marvel. Disney dapat karakter superhero keren. Marvel dapat jaringan distribusi film dan taman hiburan raksasa. Hasilnya, ledakan keuntungan yang jauh lebih besar daripada kalau mereka jalan sendiri-sendiri. 2. Governance. Ini sistem aturan buat ngatur perusahaan. Tujuannya biar manajemen bertindak demi keuntungan terbaik pemegang saham dan stakeholder lainnya. Biar transparan dan akuntabel. Tanpa sinergi, pertumbuhan jadi lambat. Tanpa governance yang baik, perusahaan sebesar apapun bisa ambruk karena skandal. Lo inget Enron? Raksasa energi yang hancur lebur karena tata kelolanya bobrok. Jadi, kalau lu mikirin gimana caranya biar semua bagian perusahaan lu saling dukung dan gak jalan sendiri-sendiri, itu juga manajemen strategis. Gimana? Udah mulai paham kan? Gak perlu hafalin definisi, mending lu tanya ke tim lu. Yang kita lakuin sekarang ini tujuannya buat ningkatin kinerja, manjangin umur perusahaan, ngalahin pesaing secara terus-menerus, atau bikin sinergi atau tata kelola. Kalau jawabannya ada di situ, berarti lu ada di jalan manajemen strategis. Kalau nggak ada sama sekali, ya mungkin itu cuman kerjaan taktik atau operasional biasa yang dibikin terdengar keren. Intinya manajemen strategis itu bukan cuma soal teori di buku. Ini adalah alat buat lo para pemimpin, para eksekutif untuk ngerasain masa depan perusahaan lo. Ini tentang gimana lo bikin perusahaan lo nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang, berprestasi, dan jadi juara di pasar. Jadi sekarang lo bisa ngelihat sebuah rencana, sebuah tindakan, sebuah keputusan, apakah itu termasuk manajemen strategis atau bukan. Gampang kan? Lo jadi lebih cerdas milih prioritas dan ngambil keputusan penting. Nah, kalau ada topik manajemen strategis lainnya yang lu pengen tahu lebih banyak, lu tulis di kolom komentar ya. Nanti kita kupas satu demi satu. Pastiin lu klik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan. Ingat, manajemen strategis itu mudah. Gue Alex. Jangan lupa ngopi.